Yang tadinya orang percaya mitos tentang daun kelor cuma untuk mengusir hantu, tetapi kini justru naik kelas, bahkan disukai pasar dunia. Berikut ulasannya. Masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan daun kelor. Apalagi tanaman ini juga menjadi bahan ungkapan yang sangat terkenal, yaitu dunia tak selebar daun kelor, begitu bunyinya. Dan konon daun ini bisa digunakan untuk melunturkan guna-guna. Namun terlepas dari mitos tersebut, daun kelor cukup disenangi oleh bangsa barat karena kaya akan manfaat. Di pasaran Indonesia sendiri, ada banyak penjual daun kelor yang menjual daun kelor kering dan daun kelor segar. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2020, hingga 2021, harga daun kelor kering dan segar tahun 2022 mengalami kenaikan. Sebagai contoh, harga daun kelor kering 1 kg dibanderol Rp50.000 pada tahun 2019 dan naik menjadi Rp60.000 pada tahun 2020 dan 2021, naik lagi menjadi Rp67.000 tahun 2022. Sementara itu, daun kelor segar 1 kg dibanderol mulai Rp35.000 pada tahun 2019 dan tahun 2020, naik menjadi Rp80.000 hingga Rp150.000 pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 berada di angka Rp150.000. Selain laris di pasar lokal, ternyata laris pula di pasar internasional. Kini semakin banyak warga dunia yang tahu akan kandungan nutrisi yang melimpah dari daun kelor. Maka tak heran bila permintaan ekspor akan daun ini semakin meningkat, termasuk dari Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia banyak yang mengekspor beragam olahan tanaman kelor karena tingginya permintaan di pasar global. Contohnya, Flores banyak mengekspor bubuk kelor ke negara Hong Kong, Cina, Australia, dan Singapura. Sementara itu, Semarang juga tak kalah aktif mengekspor olahan daun ini ke negara Selandia Baru, Jerman, Inggris, Jepang, dan Korea. Bahkan Kabupaten Blora sudah mempunyai kampung konservasi kelor khusus yang banyak dikunjungi oleh berbagai pengusaha dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Korea, hingga negara-negara di Afrika hingga Eropa untuk mempelajari cara pengolahan dan pembudidayaannya. Dikutip dari kompas.com, komoditas pertanian daun kelor di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur mulai dilirik pasar dunia. Pada Juni 2022, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumeneb melalui UMKM pembinaan mereka, salah satu PT di Batang Daya berhasil mengekspor daun kelor hingga ke Cina. Bupati Sumeneb sangat mengapresiasi langkah tersebut. Selain menjadi yang pertama di Indonesia, ekspor daun kelor ke Cina menjadi momentum kebangkitan usaha UMKM di Sumeneb yang mulai bangkit setelah terdampak pandemi COVID-19. Ekspor perdana daun kelor ke Cina tersebut diharapkan menjadi pelecut pengusaha lain di Kabupaten Sumeneb untuk bisa mengembangkan jaringan agar pemasaran komoditas pertanian itu semakin meluas ke negara lain. Pak Bupati pun mengungkapkan pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan pada para pelaku UMKM untuk mengekspor komoditasnya ke luar negeri demi mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumeneb menerangkan bahwa PT tersebut mengekspor komoditas daun kelor dengan kontrak 200 ton selama 1 tahun. Ekspor daun kelor 200 ton dengan perusahaan di Jakarta dilakukan beberapa tahap, yakni tahap pertama sebanyak 22 ton, tahap kedua sebanyak 66 ton, dan tahap berikutnya sebanyak 100 ton. Sedangkan sisa ekspor daun kelor diselesaikan pada 2023 mendatang sesuai dengan kontraknya. Dikutip pula dari merdeka.com. Produk pertanian seperti daun kelor menjadi salah satu komoditas pertanian unggulan ekspor asal Nusa Tenggara Barat.
Salah satunya industri daun kelor yang dikelola oleh salah satu CV yang memiliki pabrik pengolahan daun kelor berstandar internasional terbesar pertama dan satu-satunya di NTB. Saat ini, pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi 200 ton per harinya. Tak hanya itu, produk daun teh kelor keluaran pabriknya juga telah dipasarkan hampir ke 13 negara di Amerika Serikat maupun Eropa. Bahkan, kabar terbaru, CV tersebut tengah menyiapkan ekspor daun teh kelor ke Madrid. Menteri Koperasi dan UKM mendukung penuh dan mengapresiasi capaian dari CV tersebut. Kabar tentang ekspor daun kelor tak berhenti di situ saja. Dikutip pula dari detiknews.com, dalam 3 bulan terakhir, ekspor daun kelor dari Jawa Timur ke Korea Selatan mencapai 13 kali. Totalnya sebanyak kurang lebih 55.000 kg, sementara total ekspornya mencapai kurang lebih 155.000 US dollar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur mengatakan daun kelor yang diekspor ke Korea Selatan berasal dari salah satu desa di Pasuruan, tepatnya di Dusun Puntir, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Pasuruan. Di Korea Selatan, daun kelor yang disebut sebagai daun ajaib biasanya akan diolah lagi untuk pengobatan herbal. Tak hanya itu, di Indonesia, daun kelor juga digunakan untuk teh hingga bahan kapsul untuk pengobatan. Manfaat daun ini memang sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan dalam pengobatan tradisional. Daun ini disebut sebagai daun ajaib. Dari berbagai hasil penelitian, selain mudah dibudidayakan, daun kelor memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, seperti kandungan vitamin C yang 7 kali lipat lebih tinggi dari jeruk. Selain itu, kandungan kalsiumnya juga 4 kali lebih tinggi dari kalsium yang terdapat pada susu. Kandungan vitamin A pada kelor 4 kali lebih tinggi dari kandungan dalam wortel. Dan masih banyak kandungan gizi lainnya, seperti potasium yang 3 kali lebih tinggi dibandingkan potasium dalam pisang. Juga kandungan proteinnya yang lebih tinggi dari yogurt. Bahkan, kandungan zat besi pada daun kelor dinyatakan 25 kali lebih tinggi dari kandungannya dalam bayam. Daun kelor diketahui juga memiliki kandungan senyawa antioksidan seperti flavonoid, tannin, saponin, steroid, dan vitamin. WHO juga menobatkan kelor sebagai pohon ajaib setelah melakukan studi dan menemukan bahwa tumbuhan ini berjasa sebagai penambah kesehatan berharga murah selama 40 tahun lebih di negara-negara termiskin di dunia. Tanaman kelor sendiri adalah tanaman asli dari kawasan sub-Himalaya seperti India, Pakistan, dan Afghanistan. Namun, secara umum, tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di kawasan tropis, subtropis, hingga semi-sabana. Di Indonesia sendiri, tanaman ini biasa tumbuh liar di kebun-kebun warga atau di hutan-hutan. Di kawasan timur Indonesia yang iklimnya kering, tanaman ini bukan hanya sebagai peneduh pekarangan rumah, tetapi juga menjadi sumber nutrisi bagi keluarga ketika musim kemarau panjang yang menyebabkan paceklik. Di Indonesia, daun kelor banyak dihasilkan di kawasan Jawa Barat, Madura, Sulawesi, Flores, Nusa Tenggara Timur, dan Blora.